Di balik kabut gunung yang sunyi, ada sebuah warung tua yang tak pernah terlihat di siang hari. Warung itu hanya muncul saat manusia tersesat. Di sana, bukan sekadar tempat beristirahat, melainkan gerbang menuju kengerian. Jika kau berani melangkah masuk, ingatlah satu hal. Mungkin kau tidak akan pernah pulang lagi. Gunung itu bernama Gunung Kendil, sebuah punggung raksasa yang menjulang di Jawa Tengah. Jarang disebut di media karena dianggap angker. Masyarakat desa di kaki gunung percaya bahwa di dalam hutan rimbunnya ada jalur gaib yang tidak tercatat di peta pendakian. Jalur itu katanya suka menelan para pendaki yang tidak hati-hati. Malam itu, Raka, Dimas, dan Rini memulai pendakian mereka dari pos pendakian resmi. Raka adalah pemimpin rombongan, berpengalaman naik gunung meski baru pertama kali mencoba Gunung Kendil. Dimas, sahabatnya, jauh lebih ceroboh, sering mengabaikan aturan. Sedangkan Rini, satu-satunya perempuan di tim, punya firasat buruk sejak awal. "Aku dengar katanya gunung ini angker, Kak," bisik Rini sambil mengikat sepatu. "Semua gunung ada horornya. Jangan percaya omongan orang kampung," jawab Dimas sambil tertawa. "Justru omongan orang kampung itu biasanya benar," timpal Raka. Wajahnya serius. Perjalanan mereka lancar pada awalnya. Hutan lebat hanya ditemani suara jangkrik. Namun saat mendekati pos bayangan, kabut tebal turun lebih cepat dari seharusnya. Pandangan mulai terbatas. Senter hanya menembus sekitar 2 meter. Raka yang berjalan di depan mulai merasa aneh. Jalur yang seharusnya menanjak malah terasa landai lalu menurun. Ia berhenti sejenak, menyalakan GPS di ponselnya, tapi sinyal hilang sama sekali. "Kak, kok jalurnya beda ya? Harusnya kita udah sampai pos bayangan, tapi malah muter-muter," kata Rini, cemas. "Santai aja. Mungkin aku salah ambil jalur. Kita istirahat sebentar," jawab Raka, meski wajahnya juga mulai pucat. Saat mereka duduk di atas batu besar, terdengar suara riuh seperti orang berbicara dari balik kabut. Suaranya samar, seperti sekelompok orang sedang bercengkerama. Kayaknya ada pendaki lain," kata Dimas bersemangat. "Jangan asal nyamperin, kita bisa makin nyasar," cegah Raka. Namun, suara itu makin jelas. Bahkan tercium bau sedap, seperti gorengan panas dan kopi hitam yang baru diseduh. Aroma itu begitu menggoda, mengalahkan rasa lelah dan lapar mereka. Dimas yang keras kepala langsung berdiri. "Aku cek dulu, siapa tahu ada warung dadakan. Kan biasa tuh di gunung ada yang buka lapak." Raka menahan tangannya, tapi Dimas sudah berjalan lebih dulu, mengikuti suara dan aroma itu. Rini panik, akhirnya ikut, dan Raka terpaksa menyusul di belakang. Beberapa langkah kemudian, kabut menipis, dan di tengah hutan, mereka melihat sebuah bangunan kecil berdiri. Warung kayu sederhana dengan lampu minyak yang berkelip-kelip. Di depannya ada papan kayu kusam bertuliskan, "Warung Bu Sarti, semua ada." Yang membuat mereka semakin kaget, warung itu berada di tengah hutan lebat, jauh dari jalur normal. Tidak ada alasan logis kenapa ada warung berdiri di situ. Di depan warung, duduk seorang wanita tua dengan kebaya lusuh, wajahnya penuh keriput, tapi senyumannya ramah. "Monggo, nak, masuk aja. Pasti capek habis nanjak. Sini, istirahat dulu." Tanpa berpikir panjang, Dimas langsung menghampiri. "Wah, bener kan? Ada warung. Aku lapar banget, Bu." Rini menatap Raka dengan wajah tegang. "Kah, ini nggak masuk akal. Warung di tengah hutan?" Raka mengangguk, tapi dia juga merasakan lapar dan lelah yang teramat. Mereka akhirnya duduk di warung itu. Meja kayu panjang sudah terisi penuh dengan makanan. Nasi megono, tempe mendoan, bakwan, teh panas, kopi hitam.
Semuanya terlihat nyata, beraroma harum. Bu Sarti tersenyum ramah. "Makan saja, Nak. Tidak usah bayar. Yang penting kalian kuat untuk melanjutkan perjalanan." Dimas langsung menyambar gorengan tanpa ragu. Rini menatap dengan ketakutan. Ia merasa sejak masuk warung itu, udara menjadi dingin, menusuk tulang. Bahkan, ia sempat melihat sekilas bayangan hitam melintas di belakang warung. Raka ragu sejenak, tapi perutnya sudah terlalu lapar. Ia mengambil segelas teh panas, menyeruputnya. Aneh, teh itu rasanya hambar, tidak ada manis maupun pahit. Seperti air kosong. Rini akhirnya menolak makan, hanya menatap penuh curiga. "Bu, kenapa warung ini bisa ada di tengah hutan?" tanyanya pelan. Bu Sarti tersenyum tipis, matanya berkilat aneh. "Warung ini hanya akan muncul untuk orang-orang yang tersesat." Mendengar jawaban itu, bulu kuduk Rini langsung berdiri. Ia sadar mereka baru saja masuk ke sesuatu yang bukan dunia manusia. Dan malam itu, perjalanan mereka berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kabut semakin menebal dan hawa dingin kian menusuk ketika mereka duduk di dalam warung itu. Dinding kayu warung tampak rapuh, seperti sudah lama berdiri di sana, tapi anehnya tidak lapuk meski jelas berada di tengah hutan lembab. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang ditiup angin, memantulkan bayangan panjang yang bergeser-geser di dinding. Meja kayu panjang di hadapan mereka penuh dengan hidangan, nasi megono, tempe mendoan yang masih mengepulkan asap, bakwan dengan sambal kacang, teh manis, dan kopi hitam pekat. Semuanya terlihat begitu nyata, begitu menggoda. Dimas langsung menyambar gorengan tanpa sedikit pun ragu. Tangannya belepotan minyak, kunyahannya rakus. Gila, enak banget. Rasanya asli gorengan warung desa. "Coba deh, kalian juga makan." Namun Raka dan Rini hanya saling pandang. Raka akhirnya menuruti. Ia menuangkan segelas teh ke dalam cangkir kaleng. Saat menyesap, lidahnya seperti menelan air hambar. Tidak ada rasa manis, tidak ada hangat, hanya cairan kosong yang menyelinap dingin ke kerongkongan. Ia menatap ke arah gorengan yang sedang dikunyah Dimas. Sekilas, gorengan itu terlihat normal. Namun, beberapa detik kemudian, mata Raka membelalak. Gorengan itu berubah seperti gumpalan abu basah bercampur lendir. Dimas tetap lahap, tidak menyadari apa yang ia makan. Rini menutup mulut dengan tangannya, berusaha menahan mual. Perutnya bergejolak hanya dengan melihat pemandangan itu. Ia melirik ke sudut warung dan hampir menjerit. Ada sosok hitam tinggi menjulang berdiri di balik tirai lusuh. Tidak bergerak, hanya mengawasi dengan wajah samar. "Kak," suara Rini bergetar. "Aku nggak nyaman di sini." Raka menoleh, tapi sosok itu sudah lenyap. Ia kembali menatap Bu Sarti yang sejak tadi hanya berdiri di dekat meja dengan tatapan aneh. Senyumnya terlalu lebar, seakan dipaksakan. "Nak," ucap Bu Sarti lembut, "jangan ragu, makanlah. Rezeki tidak boleh ditolak." Rini menggeleng keras. "Kami hanya mau istirahat sebentar, habis itu kami lanjut." Bu Sarti tidak menjawab. Senyumnya makin melebar dan suara di luar warung mulai terdengar aneh. Seperti banyak orang bercakap, tertawa, dan berbisik. Padahal kabut menutup segalanya. Raka memberanikan diri bertanya, "Bu, siapa yang di luar itu?" Mata Bu Sarti berkilat samar. "Mereka pelanggan lain, sama seperti kalian." Raka menelan ludah, lalu menoleh ke pintu. Kabut di luar berputar, dan samar-samar ia melihat siluet-siluet tubuh berdiri kaku. Mereka seperti manusia, tapi wajahnya pucat dan kosong. Rini langsung meraih lengan Raka. Kita harus pergi sekarang." Namun Dimas malah tertawa. "Kalian parno banget sih, ini cuman warung biasa. Nih, aku makan lagi, buktinya aman-aman aja."
Ia mengambil sepotong bakwan besar, menggigit rakus, tapi detik berikutnya wajahnya berubah pucat. Dari gigitan itu menetes cairan merah segar mengalir ke dagunya. Darah. Bakwan di tangannya tiba-tiba berubah bentuk, gumpalan daging mentah, berurat, masih basah, seolah baru disobek dari tubuh makhluk hidup. Dimas memuntahkan isi mulutnya sambil menjerit. Apa ini? Jancok, apa yang barusan aku makan? Rini ikut menjerit, berdiri ketakutan. Ia melihat jelas nasi megono di meja itu bergerak sendiri, seperti dipenuhi ulat yang menggeliat keluar. Tempe mendoan yang tadinya kuning keemasan kini hitam legam, gosong, penuh belatung. Kopi hitam berubah warna merah pekat seperti darah kental. Suara tawa lirih tiba-tiba terdengar dari arah belakang warung. Disusul suara kursi yang diseret, piring pecah, dan bisikan-bisikan asing bercampur dalam hiruk-pikuk yang tak masuk akal. Pintu warung berderi terbuka perlahan. Dari celahnya, mereka melihat sebuah ruangan lain yang sebelumnya tidak ada. Panjang, gelap, dengan meja kayu sangat besar. Di atas meja itu duduk banyak sosok pucat, orang-orang dengan wajah hancur, mata kosong, dan tubuh kaku. Mereka mengunyah perlahan makanan yang tak bisa dikenali, daging busuk, potongan tubuh, bahkan kepala manusia. Raka merasa napasnya tercekat. Astagfirullah, gumamnya lirih. Salah satu sosok menoleh ke arah mereka. Bola matanya sudah tidak ada, hanya rongga kosong yang meneteskan cairan hitam. Bibirnya bergerak, berbisik, "Ikutlah makan bersama kami." Rini berteriak panik, menarik tangan Raka. "Kita harus keluar sekarang. Kak, aku nggak mau mati di sini." Dimas terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya penuh muntah bercampur darah. Ia terus menggumam, "Ini nggak nyata, ini nggak nyata." Bu Sarti mendekat perlahan. Wajahnya kini berubah. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam legam tanpa bola mata, dan senyum lebarnya hampir menyayat hingga ke telinga. "Nak, kalau sudah singgah ke warungku, tidak ada yang boleh pergi sebelum kenyang." Suara itu bukan lagi suara manusia. Dalam sekejap, suasana warung berubah semakin mencekam. Aroma makanan busuk bercampur amis darah menusuk hidung. Lampu minyak padam sendiri, menyisakan kegelapan pekat. Dan dari luar, suara tawa para pelanggan lain semakin keras, semakin dekat. Malam itu, mereka bertiga sadar. Mereka tidak sedang makan di warung biasa, melainkan di sebuah tempat yang menjerat orang tersesat untuk jadi bagian dari arwah lapar Gunung Kendil. Ketika lampu minyak padam, warung itu berubah menjadi kegelapan total. Hanya kabut dingin yang merayap masuk dari celah-celah papan. Suara tawa yang tadinya samar kini makin jelas, bercampur dengan suara langkah kaki menyeret, seperti orang lumpuh yang berjalan beramai-ramai di luar sana. Rini menjerit, memeluk lengan Raka erat-erat. Dimas terduduk di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Mulutnya masih belepotan muntah bercampur darah. Matanya liar memandang ke sekeliling. "Kak, kita keluar sekarang. Tolong, aku nggak kuat lagi," bisik Rini terbata-bata. Raka mengangguk cepat. Ia meraih tangan Rini, lalu mencoba menarik Dimas yang terkulai lemah. Namun baru beberapa langkah mereka beranjak, pintu warung tertutup keras dari luar. Suaranya memekakkan telinga, membuat ketiganya terlonjak kaget. Tiba-tiba, di tengah ruangan, lampu minyak menyala kembali dengan sendirinya. Cahayanya redup, tapi cukup untuk memperlihatkan Bu Sarti yang kini berdiri tepat di hadapan mereka. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya kusam keabu-abuan, matanya kosong pekat, bibirnya sobek sampai pipi, memperlihatkan deretan gigi hitam tajam yang berlumuran darah.
Ia melangkah perlahan, sendalnya menyeret lantai kayu. "Nak, kalau sudah masuk ke warungku, tak ada jalan keluar." Suaranya berat, seperti berasal dari dasar sumur. Raka mengangkat golok lipat kecil yang selalu ia bawa. Tangannya gemetar, tapi matanya berusaha tegas. "Kami cuma pendaki tersesat. Kami nggak mau ikut-ikutan urusan ini. Biarkan kami pergi." Bu Sarti terkekeh. Tawa itu panjang, melengking, dan segera disambut oleh suara-suara di luar warung. Dari jendela kayu yang setengah terbuka, Rini bisa melihat sosok-sosok berdiri. Belasan, bahkan mungkin puluhan. Mereka berpakaian seperti pendaki. Ada yang memakai carrier, ada yang masih mengenakan jas hujan plastik. Tapi wajah mereka hancur. Sebagian gosong, sebagian pucat membiru, sebagian lagi tinggal tulang tengkorak. Salah satunya mengetuk jendela pelan, lalu berkata dengan suara serak, "Kami dulu juga duduk di sini. Kami dulu juga makan di sini. Kami tidak pernah pulang." Rini langsung menjerit histeris, menutup telinganya. Raka makin kencang menggenggam golok. Dimas malah menangis, suaranya pecah. "Ini salahku. Harusnya kita nggak mampir ke warung sialan ini." Bu Sarti tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka. Sekejap hening sebelum terdengar suara langkah di langit-langit. Mereka bertiga mendongak dan hampir jantung mereka berhenti. Bu Sarti merayap terbalik di langit-langit warung. Tubuhnya meliuk seperti laba-laba. Rambut putih panjangnya tergerai ke bawah, wajahnya tepat di atas kepala Rini. Dari mulutnya menetes darah kental yang jatuh ke pipi Rini. Rini menjerit dan mendorong Raka untuk lari. Mereka berlari ke pintu, mendobrak sekuat tenaga. Anehnya, pintu itu terbuka dengan mudah. Kali ini seakan memang diatur begitu. Tapi saat mereka berlari keluar, kabut menyambut mereka dengan dingin yang lebih pekat. Mereka berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari warung itu. Namun, setelah beberapa menit, napas terengah, mereka berhenti, dan apa yang mereka lihat membuat darah di tubuh mereka membeku. Di depan mata mereka, warung yang sama berdiri lagi. Papan kayu tua bertuliskan warung Bu Sarti. Semua ada, menggantung di depan. Lampu minyak bergoyang, dan Bu Sarti duduk di kursi bambu sambil tersenyum ramah, seolah mereka belum pernah masuk. "Monggo, Nak, singgah lagi. Kalian pasti masih lapar." Rini terisak, tubuhnya gemetar hebat. "Kak, kita muter-muter. Kita nggak pernah keluar." Raka menoleh ke belakang, berharap jalur yang tadi mereka tempuh bisa kembali ke arah lain. Tapi yang ia lihat justru jalan setapak kecil, lurus, menurun, dan di ujungnya warung itu lagi. Dimanapun mereka pergi, warung itu selalu muncul kembali, seperti lingkaran setan memenjarakan mereka. Dimas berteriak frustasi. Ia melempar carriernya ke tanah, lalu menendangnya. "Jancok, kita dijebak. Ini beneran neraka." Suara tawa lirih terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dari balik kabut, satu persatu sosok pendaki yang tadi mengintai kini keluar. Mereka berjalan terseok, wajah mereka hancur. Ada yang dadanya bolong, ada yang kepalanya setengah hilang, ada pula yang lehernya tertekuk ke arah belakang. Salah satunya mendekat ke Raka, meraih lengannya. Tangannya dingin, keras, seperti batu. "Jangan melawan, nanti sakit. Ikutlah kami, jadi bagian dari warung." Raka mengibaskan tangannya panik, lalu mengayunkan golok lipat ke arah sosok itu. Anehnya, golok menembus tubuhnya tanpa perlawanan, seolah hanya menebas asap. Namun, ketika golok ditarik kembali, darah hitam menetes dari bilahnya. Sosok itu hanya tertawa, giginya tanggal satu persatu dan jatuh ke tanah. "Kalian tidak bisa keluar."
Warung ini sudah memilih kalian." Rini menangis keras, tubuhnya melemah. Dimas hampir gila, tertawa histeris sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Raka mencoba tetap waras meski tubuhnya sendiri gemetar ketakutan. Malam itu mereka sadar satu hal, Gunung Kendil bukan hanya tempat pendakian biasa. Ia adalah penjara arwah dan warung Bu Sarti adalah pintu jebakan bagi orang-orang yang tersesat. Dan mereka bertiga baru saja menjadi bagian dari lingkaran setan yang tak pernah berakhir. Kabut malam di Gunung Kendil semakin menebal. Suara jangkrik yang biasanya menemani pendaki lenyap berganti dengan hening yang menusuk telinga. Raka, Dimas, dan Rini berdiri kaku di depan warung Bu Sarti yang terus muncul di hadapan mereka, tak peduli ke arah mana mereka berlari. Rini terisak, suaranya hampir putus. "Kak, ini beneran gak ada jalan keluar. Kita dibawa muter terus." Raka berusaha menenangkan dirinya sendiri, meski wajahnya pucat pasi. Ia menatap Dimas, yang kini tampak kehilangan akal sehat. Dimas berjalan mondar-mandir, rambutnya acak-acakan, matanya melotot tak fokus. Aku udah makan makanan itu. Aku bakal mati di sini." Dimas bergumam lirih, lalu menampar wajahnya sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari balik kabut. Perlahan, bayangan-bayangan muncul, satu persatu. Semakin dekat, semakin jelas wujud mereka. Itu adalah sosok-sosok pendaki. Pakaian mereka masih lengkap, jaket gunung, sepatu trekking, beberapa membawa tas carrier yang robek. Namun tubuh mereka rusak. Ada yang kepalanya retak seperti dihantam batu. Ada yang tubuhnya gosong, ada yang kulitnya pucat membiru seperti mayat tenggelam. Mereka mendekat dengan langkah terseok, wajah kosong tanpa ekspresi. Salah satunya berhenti tepat di depan Raka. Lehernya tertekuk ke samping, hampir putus, matanya melotot kosong. Suaranya serak, nyaris seperti bisikan angin. "Kami juga pernah tersesat, kami juga pernah singgah, dan kami tidak pernah pulang." Rini menjerit histeris, menutup wajahnya dengan tangan. Raka mundur selangkah, tapi tanah di belakangnya terasa lunak, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah. Ia segera sadar, tangan-tangan pucat muncul dari tanah, mencoba meraih kakinya. Dimas tersungkur ke tanah, berteriak ketakutan. Puluhan tangan pucat juga muncul di sekelilingnya, mencakar tanah, mencoba menyeretnya masuk. "Jangan lawan, ikut saja, nanti tidak sakit," bisik salah satu sosok pendaki dengan wajah setengah hancur. Raka berteriak, mengayunkan golok lipatnya. Golok itu menembus tubuh arwah, tapi tubuh itu tetap berdiri, hanya terkekeh serak. Dari luka yang terbuka, bukan darah yang keluar, melainkan asap hitam pekat yang menyesakkan. Tiba-tiba, suara tawa panjang menggema. Suara itu bukan berasal dari para arwah, melainkan dari dalam warung. Pintu warung terbuka pelan, dan Bu Sarti keluar, menenteng nampan besar. Di atas nampan itu, bukan makanan, melainkan kepala manusia yang matanya masih melotot. Mulutnya terbuka, seolah masih ingin berteriak. Darah segar menetes ke lantai kayu, membentuk jejak merah sepanjang langkah Bu Sarti. Wajah Bu Sarti kini semakin mengerikan. Kulitnya mengelupas, rambut putihnya kusut penuh tanah, matanya hanya lubang hitam. Namun, ia tetap tersenyum. "Nak, semua orang yang datang ke sini sudah jadi keluarga, dan keluarga harus makan bersama." Rini menjerit dan menutup telinganya. "Kita bukan keluarga, lepasin kita, kami nggak mau ikut kalian." Bu Sarti tertawa, tawa panjang yang menusuk tulang. "Kalian sudah dipilih, dan yang sudah dipilih tidak bisa menolak." Tiba-tiba, para arwah pendaki itu serentak bergerak. Mereka melangkah ke arah Raka, Dimas, dan Rini. Lingkaran mereka semakin rapat.
Raka mencoba melindungi kedua temannya, mengayunkan goloknya ke segala arah. Tapi setiap kali ia menebas, arwah itu hanya terguncang sebentar, lalu kembali bangkit. Dimas berteriak histeris ketika salah satu arwah meraih wajahnya. Sosok itu membuka mulut lebar-lebar dan dari dalam mulutnya keluar belatung yang langsung menjalar ke wajah Dimas. Dimas menjerit, meronta, mencoba menepiskan, tapi belatung itu merayap masuk ke dalam mulut dan hidungnya. Tolong aku Kak, aku nggak mau mati di sini." Raka panik, berusaha menarik Dimas, tapi terlalu banyak tangan pucat meraih tubuh sahabatnya itu. Rini pun menjerit melihat tubuh Dimas perlahan ditarik ke tanah. Tanah itu merekah, berubah menjadi lumpur hitam. Dari bawah terdengar suara-suara lirih, seperti orang mengaji terbalik atau doa yang dipelintir menjadi kutukan. Dimas masih berteriak, tangannya meraih ke udara. "Raka, tolong aku!" Namun, dalam sekejap, tubuhnya ditelan tanah, menyisakan jeritan yang menggema sebentar sebelum lenyap. Rini menjerit keras, hampir pingsan. Raka berusaha menyeretnya menjauh, tapi arwah-arwah itu tetap mengepung. Bu Sarti kini berdiri tepat di depan mereka. Wajahnya menyeringai, giginya penuh darah. "Nak, satu sudah kembali. Tinggal kalian berdua." Raka gemetar, tapi matanya tetap menatap tajam. "Kenapa? Kenapa kau lakukan ini?" Bu Sarti mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Raka. Suaranya dingin, tapi penuh kebencian. "Karena kalian semua serakah. Kalian datang ke gunung ini tanpa izin. Kalian mengambil apa yang bukan milik kalian. Dan aku hanya memberimu apa yang pantas. Makananku, rumahku, warungku." Rini jatuh tersungkur, tubuhnya lemas. Air matanya bercucuran, wajahnya pucat pasi. Ia sadar mereka sudah terjebak. Satu sahabatnya hilang, dan kini giliran mereka yang akan diseret masuk ke dalam keluarga Bu Sarti. Kabut semakin pekat, suara-suara semakin keras, dan arwah-arwah pendaki itu semakin dekat. Dan malam itu, Gunung Kendil kembali menelan korban. Malam di Gunung Kendil seakan berhenti berdetak. Angin tidak berhembus, pepohonan tak bergerak, seakan seluruh alam terdiam menyaksikan teror yang sedang berlangsung. Kabut semakin pekat hingga jarak 1 meter di depan pun samar-samar terlihat. Raka masih memegang tangan Rini erat-erat, berusaha menahan agar sahabatnya itu tidak jatuh pingsan. Nafas mereka terengah-engah, sementara lingkaran arwah pendaki semakin merapat. Mata-mata kosong itu menatap tanpa berkedip, seolah haus akan jiwa baru. Bu Sarti berdiri di depan mereka. Tubuhnya semakin berubah. Kulitnya yang mengelupas kini dipenuhi belatung. Matanya menghitam, lidahnya panjang menjulur dengan bercak darah. Namun, senyum mengerikan itu tetap terpampang. "Nak, jangan takut. Kalau kau ikut aku, kau tidak akan lapar lagi. Kau akan punya tempat selamanya di sini." Rini menangis sesenggukan. "Aku nggak mau. Aku mau pulang. Tolong Raka." Raka menggertakkan gigi, menahan ketakutan yang hampir melumpuhkan. Ia menatap Bu Sarti dengan mata penuh amarah. "Kau bunuh Dimas. Kau jebak semua orang. Apa yang sebenarnya kau mau?" Bu Sarti melangkah pelan. Tapak kakinya mengeluarkan bunyi berdecit seperti kayu lapuk. "Yang kuberikan cuma kesetiaan. Setiap pendaki yang singgah di warungku menjadi bagianku. Daging mereka jadi hidangan. Arwah mereka jadi penjaga. Itulah warung ini, Nak. Warung bukan untuk manusia, tapi untuk yang tersesat." Rini menutup telinganya, berulang kali menggeleng, tapi suara Bu Sarti seakan langsung menembus kepalanya. Tiba-tiba, pintu warung terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, tampak meja panjang dipenuhi hidangan, sate yang menghitam penuh darah,
Nasi hangat yang ternyata bergerak sendiri, seperti berisi ulat dan esop dengan potongan daging manusia, jari-jari, telinga, bahkan bola mata. Bau amis bercampur anyir menyengat hidung Raka hingga hampir muntah. "Ayo duduklah, makanlah, sebelum kalian kujemput dengan cara lain." Arwah para pendaki mulai mendorong Raka dan Rini ke arah meja itu. Tubuh-tubuh mereka dingin, seperti es, dan sentuhan mereka membuat kulit merinding. Raka menghunus golok lipatnya lagi, meski tahu senjata itu tak banyak berguna. "Kalau mau kami, harus lewat aku dulu." Dengan teriakan penuh nekat, ia menebas salah satu arwah. Kali ini bukan asap hitam yang keluar, melainkan darah hitam kental yang menyembur. Arwah itu menjerit melengking, membuat kabut bergetar. Yang lain ikut menderu, semakin agresif. Bu Sarti terkekeh. "Kau pikir bisa melawan mereka? Mereka sudah jadi bagian dariku, sama seperti sebentar lagi. Kalian..." Tiba-tiba, meja panjang itu bergerak sendiri. Piring-piring bergetar, sendok garpu berloncatan. Dari dalam panci besar, keluar tangan manusia yang berlumuran kuah panas, meraih ke udara seolah ingin kabur. Aroma daging terbakar makin menusuk. Rini berteriak, tubuhnya hampir ambruk, tapi Raka buru-buru menopangnya. "Bertahan, Rin, jangan sampai dia dapat kita." Namun, Bu Sarti hanya mengibaskan tangannya, dan tanah di bawah warung itu mulai retak. Dari celah retakan muncul cahaya merah menyala, seperti api neraka yang membara. Suara-suara samar terdengar dari dalamnya. Tangisan, jeritan, doa yang berubah jadi kutukan. Arwah-arwah pendaki serempak berlutut, seolah menyembah cahaya itu. Raka sadar, warung ini bukan sekadar tempat singgah gaib. Warung ini adalah gerbang, pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan sesuatu yang lebih gelap. Dan Bu Sarti adalah penjaganya. Rini kini menjerit ketakutan sambil memeluk Raka. "Aku nggak kuat lagi, Kak. Kita pasti mati di sini." Namun tiba-tiba, dari celah retakan tanah, Raka melihat sesuatu. Sebuah benda berkilau di antara kobaran merah itu. Ia refleks meraih dengan cepat sebelum celah itu menutup kembali. Saat ia menggenggamnya, ia sadar itu adalah cincin perak. Begitu cincin itu berada di tangannya, arwah-arwah pendaki menjerit kesakitan. Beberapa dari mereka roboh, tubuhnya hancur menjadi debu hitam. Wajah Bu Sarti berubah, dari senyum menjadi amarah membara. "Itu bukan milikmu." Raka menatap cincin itu dengan mata membelalak. Ada ukiran kecil di dalamnya, bertuliskan huruf Jawa kuno. Ia tidak mengerti artinya, tapi jelas benda ini memiliki kekuatan yang bisa melemahkan warung Bu Sarti. Dengan tangan gemetar, Raka mengangkat cincin itu tinggi-tinggi. "Kalau ini bisa menghentikanmu, aku akan gunakan meski aku mati." Bu Sarti meraung, tubuhnya bergetar, rambutnya beterbangan meski tidak ada angin. Warung itu ikut bergetar, dindingnya retak, atapnya berderit seakan-akan roboh. Rini menatap penuh harap, meski air matanya masih bercucuran. "Kak, mungkin itu kuncinya, hancurin warung ini." Namun belum sempat Raka bertindak lebih jauh, Bu Sarti tiba-tiba melompat ke arahnya. Gerakannya begitu cepat, jauh melampaui manusia. Tangannya yang penuh kuku panjang nyaris merobek wajah Raka. Raka menahan dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya menggenggam cincin perak itu. Seketika, kulit Bu Sarti terbakar hanya dengan sentuhan cincin itu. Ia menjerit melengking, asap hitam mengepul dari tubuhnya. Arwah-arwah pendaki ikut menjerit, beberapa hancur berkeping-keping. Namun warung itu tidak runtuh sepenuhnya. Sebaliknya, cahaya merah dari dalam retakan tanah makin besar. Api berkobar ke langit malam. Bu Sarti terhuyung, namun matanya menatap Raka penuh kebencian. "Kau pikir bisa keluar hidup-hidup dari sini?
Kau sudah bagian dariku. Meski cincin itu menghancurkanku, warung ini akan tetap menelan kalian. Kabut semakin pekat, api merah semakin membara. Suara jeritan para arwah bercampur dengan tawa menyeramkan Bu Sarti. Dan malam itu, Raka sadar mereka hanya punya satu kesempatan. Cincin perak itu bukan sekadar kunci, tapi juga kutukan. Jika ia menggunakannya, mungkin warung ini runtuh, tapi nyawanya bisa jadi ikut hilang. Udara pegunungan dini hari menusuk tulang. Embun menetes pelan dari dedaunan, menimbulkan suara lirih yang terdengar jelas di antara keheningan. Arif, satu-satunya yang masih hidup dari rombongan pendaki itu, berjalan tertatih menuruni jalur setapak. Kakinya penuh luka, wajahnya pucat pasi, dan matanya kosong. Semua rekannya, Rina, Bayu, Doni, bahkan Joko, telah tiada. Mereka direnggut warung misterius yang berdiri di tengah jalur pendakian, warung yang tak seharusnya ada. Namun, ada sesuatu yang aneh. Saat Arif menoleh ke belakang, warung itu masih berdiri, seolah tak pernah hilang. Padahal tadi, ia melihat sendiri bagaimana bangunan tua itu lenyap ditelan kabut. Kini, wujudnya kembali. Lampu temaram minyak tanah menggantung di depan. Suara kentongan berdentang lirih dan bayangan orang-orang yang bergerak di dalamnya. Tidak mungkin, bisik Arif, gemetar. Langkahnya ingin menjauh, namun tubuhnya seakan tertarik kembali. Aroma kopi hangat dan mie rebus kembali menusuk hidungnya, menggoda, memanggil. Di dalam warung, sosok penjual tua yang dari awal mereka temui, pria kurus berwajah pucat dengan sorot mata kosong, tampak sedang duduk di kursi panjang. Tangan keriputnya memegang gelas teh panas, sementara kepulan uap naik perlahan. Ia menoleh ke arah Arif dan tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. "Masih ada satu kursi kosong untukmu, nak," ucapnya lirih, namun suara itu menggema ke segala arah, menembus kepala Arif. Arif menggertakkan giginya. "Kalian sudah mengambil mereka semua. Biarkan aku pergi," teriaknya. Suaranya memantul ke hutan, tapi tak ada jawaban selain gemerisik angin. Warung itu tetap berdiri. Arif berbalik dan berlari, meski kakinya goyah. Nafasnya terengah, dadanya perih, tapi ia terus memaksa. Jalur menurun itu tiba-tiba terasa panjang tak berujung. Setiap kali ia berhenti untuk memastikan arah, warung itu kembali terlihat di ujung jalan, tetap sama, tetap berdiri, tetap menunggunya. Tidak, ini mustahil. Arif menangis, langkahnya kian kacau. Tiba-tiba, di tengah kabut, ia mendengar suara Rina. "Arif, ayo kembali. Mereka ramah, mereka menolong kita. Jangan keras kepala." Lalu suara Bayu. "Warung itu hangat, Rif. Jangan melawan. Ikutlah kami." Disusul Doni dan Joko, yang suaranya terdengar dari segala arah, menjerit sekaligus merayu. "Kami sudah di sini, Arif. Jangan tinggalkan kami sendirian." Arif menutup telinganya erat-erat, namun suara itu terus menusuk. Dari sela kabut, bayangan keempat temannya muncul. Tubuh mereka pucat, pakaian lusuh penuh lumpur dan darah, tapi senyuman mereka lebar, terlalu lebar untuk manusia. Mata mereka kosong, hitam pekat, tak lagi menyisakan kehidupan. Rina melangkah maju, tangan dinginnya meraih lengan Arif. "Jangan takut, kita akan bersama lagi." Arif menjerit, melepaskan diri sekuat tenaga, lalu berlari menuruni hutan dengan sisa kekuatan yang ada. Ia terus berlari, tak peduli ranting-ranting melukai wajah dan tubuhnya. Nafasnya makin pendek, tubuhnya makin lemah, tapi ia harus pergi. Ia harus keluar dari lingkaran setan itu. Dan akhirnya, ia melihat cahaya. Sebuah pondok kecil di kaki gunung, tempat para relawan pecinta alam biasa berjaga. Dengan sisa tenaga,
Arif merangkak dan mengetuk pintu pondok. Para relawan terkejut melihat kondisinya, lalu segera menolongnya masuk. "Ya Tuhan, kau sendirian. Mana teman-temanmu?" tanya salah satu relawan. Panik. Arif gemetar, air matanya bercucuran. Mereka semua ada di warung itu. Para relawan saling pandang. "Warung? Tidak ada warung di jalur pendakian sini. Jalur itu bersih, hanya hutan belantara." Arif membeku, matanya melebar, napasnya tersengal. Tidak mungkin. Aku melihatnya sendiri." Tiba-tiba, dari kejauhan, samar-samar terdengar suara kentongan berbunyi tok, 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 berirama, seolah ada warung yang sedang memanggil pembeli. Semua relawan menoleh ke arah suara itu, namun hanya Arif yang bisa melihat dengan jelas. Di ujung hutan, di balik kabut pagi, warung itu berdiri, lengkap dengan lampu temaramnya. Dan bayangan keempat, temannya duduk di dalam, melambai ke arahnya. Arif menjerit sekencang-kencangnya hingga suaranya pecah, lalu tubuhnya jatuh lemas di lantai pondok. Para relawan mencoba menyadarkannya, namun sorot mata Arif kini kosong, menatap lurus ke arah hutan. Dan sejak hari itu, tak ada yang tahu bagaimana nasib Arif sebenarnya. Ada yang bilang ia gila dan dibawa keluarganya pulang. Ada juga yang bersumpah melihatnya duduk di warung itu bersama teman-temannya, menatap para pendaki yang tersesat sambil tersenyum hampa. Konon, hingga sekarang, warung itu masih muncul di tengah jalur pendakian setiap kali ada manusia yang tersesat. Warung kecil dengan lampu temaram, aroma kopi, dan mie rebus hangat. Tempat yang menawarkan kehangatan, tapi hanya sekali jalan, karena siapapun yang masuk ke sana takkan pernah benar-benar kembali.